semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer. Saya akan mempresentasikan mengenai negara maju, yaitu negara Inggris. Nah, di slide pertama ada peta dan juga bendera dari negara Inggris. Bendera dari negara Inggris itu bukan berwarna biru, merah, dan putih, melainkan yang berwarna merah dan putih yang bertuliskan England. Jadi banyak banget ya masalah artikan atau salah paham nih tentang bendera Inggris. Kemudian di bagian tengah ada lambang dari negara Inggris yang berwarna merah dan juga emas. Kemudian di sampingnya lagi ada peta negara Inggris. Nah, negara Inggris ini terletak sangat dekat dengan Britania Raya, sehingga banyak yang salah mengartikan negara Inggris dengan Britania Raya. Banyak yang mengira bahwa kedua negara tersebut adalah negara yang sama. Negara Inggris juga terletak di bagian Eropa sebelah barat. Kemudian ada letak geografis dari negara Inggris. Yang pertama ada letak astronomisnya. Inggris terletak di antara 49 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara, dan antara 2 derajat bujur timur sampai 10 derajat bujur barat. Kemudian letak geografisnya, Inggris terletak di antara Samudra Atlantik dan Laut Utara, kemudian dekat dengan pantai barat Eropa. Kemudian juga batas negaranya yang sebelah utara berbatasan dengan Samudra Atlantik. Bagian selatannya berbatasan dengan Salad Channel, kemudian sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Utara, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kemudian berikutnya ada jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk dari negara Inggris ini kurang lebih sekitar 53 juta jiwa. Inggris adalah negara dengan populasi terpadat di Britania Raya. Jumlah tersebut setara dengan 84% dari total keseluruhan penduduk Britania Raya. Nah, secara personal, Inggris merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar keempat loh di Uni Eropa, dan juga terbesar ke-25 di dunia. Inggris memiliki kepadatan penduduk yang mencapai 407 jiwa per kilometer perseginya. Kemudian berikutnya ada sumber daya alamnya yang terdiri dari batu bara, minyak bumi, gas alam, biji besi, timah, seng, emas. Kemudian ada logam timah, batu kapur, garam, lahan pertanian, tanah liat, kapur, gips, kalium, dan juga pasir silika, serta ada batu tulis. Dan masih banyak lagi, tapi yang paling banyak ditemukan atau paling terkenal adalah yang saya sebutkan tadi. Kemudian di sini ada tabel pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk di negara Inggris itu imbang banget. Jadi 50% laki-laki dan wanitanya. Untuk yang laki-laki berjumlah 26.069.148 jiwa, dan yang wanita 26.943.308 jiwa. Yang totalnya mencapai 53.012.456 jiwa. Kemudian di sampingnya bisa dilihat ada peta yang sudah diberikan warna mengenai total populasi dalam jumlah ribu. Nah, yang paling gelap itu adalah yang jumlahnya paling banyak, teman-teman, sekitar 2.000 ke atas, dan yang warnanya paling terang antara 0 sampai 250 jiwa. Kemudian ada tabel angka pertumbuhan penduduknya. Di sini yang paling tinggi adalah 2018 dengan jumlah penduduk mencapai 55.977.000. Tapi pada tahun 2019-nya langsung ditambah lagi 1.000 angka, kemudian 56.287.000. Kemudian berikutnya ada populasi historis sejak tahun 1801 sampai 2019. Bisa teman-teman lihat pertambahan penduduknya yang setiap tahun, tapi sempat ada penurunan juga. Kemudian di sini ada pendidikan. Nah, pendidikan di Inggris itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada primary education atau untuk anak usia 5-10 tahun. Kemudian ada secondary education untuk anak berusia 11 sampai 16 tahun. Nah, pendidikan dasar dan menengah ini merupakan suatu kewajiban di Inggris. Jadi wajib banget buat anak-anak yang setelah umur 16 tahun ini harus mewajibkan pendidikannya itu udah bebas, tapi untuk yang bagian secondary education ini wajib. Kemudian yang ketiga ada further education. Nah, ini adalah pelajar yang menyelesaikan pendidikan sekunder. Jadi setelah kalian menyelesaikan secondary education, kalian boleh lanjut ke yang further education, tapi ini nggak wajib. Kemudian persyaratan utama bagi pelajar merencanakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ini, jadi kayak kita daftar kuliah aja. Kemudian ada higher education. Ini untuk jenjang yang lebih jauh lagi, mungkin untuk yang lebih serius lagi. Kemudian berikut ada kesehatan. Nah, kesehatan dari negara Inggris ini udah nggak bisa diragukan ya teman-teman. Dilihat dari kualitas peralatan kesehatan dan tenaga medis, serta akses, efisiensi, serta ekuitas fasilitas layanan kesehatan di Inggris tercatat sebagai yang terbaik di dunia loh. Rendahnya angka kematian bayi, serta tingkat harapan hidup yang tinggi menjadi faktor pertimbangan lain yang menjadikan negara Inggris sebagai negara fasilitas kesehatan terbaik. Menurut The Commonwealth Fund,
Tidak hanya nyaman bagi warganya, layanan kesehatan Inggris juga memberi kenyamanan yang sama bagi warga asing. Program layanan kesehatan nasional Skotlandia dan Irlandia Utara juga menyediakan banyak pilihan untuk perawatan medis darurat seperti yang Inggris. Jadi dia mengambil beberapa sistem kesehatan Inggris. Kemudian di dunia juga terdapat berbagai negara yang telah mencapai universal coverage. Salah satunya adalah negara Inggris. Inggris juga merupakan negara pertama yang memperkenalkan asuransi kesehatan nasional loh teman-teman di tahun 1911. Nah, sistem kesehatan Inggris lebih dikenal dengan istilah National Health Service atau NHS, yaitu suatu sistem kesehatan yang didahal dan didanai dan dikelola oleh pemerintah secara nasional yang sebagian besar bersumber dari pajak umum atau tax funded. Jumlah anggaran pada tahun 2007-2008 ini mendekati sekitar 90 miliar pound sterling. Itu jumlahnya cukup besar dan terus meningkat sebanyak 110 miliar pada tahun 2010 sampai 2011. Efisiensi biaya adalah tema utama NHS yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan kesehatan yang sudah ada. Nah, jadi teman-teman, banyak banget orang dari negara lain yang mengunjungi Inggris untuk berobat karena terkenal akan kesehatannya. Kemudian di sini ada pendapatan per kapita. Nah, ini diambil pada tahun 2008 sampai 2019. Bisa dilihat dari tabel angkanya naik turun. Kemudian yang tertinggi ada pada tahun 2014 yang mencapai 47 juta ke atas. Nah, PDB per kapita Inggris Raya dilaporkan sebesar 42.359.710 US dollar pada 2019. Nah, rekor ini turun nih dibanding sebelumnya, yaitu 43.007 juta 694 US dollar untuk 2018. Data PDB per kapita Inggris Raya diperbarui tahunan dengan rata-rata 17.366,915 US dollar dari 1957 sampai 2019 dengan 63 observasi. Kemudian berikutnya ada ekonomi. Nah, ekonomi Inggris ini yang pertama, perekonomian Inggris merupakan salah satu perekonomian terbesar di dunia. Jadi perekonomian negara Inggris ini udah nggak usah diraguin lagi teman-teman. Ini merupakan perekonomian terbesar dan juga salah satu yang terbaik. Kemudian Inggris menerapkan sistem ekonomi pasar campuran. Kemudian perpajakan di Inggris cukup kompetitif bila dibandingkan dengan kebanyakan negara Eropa lainnya. Kemudian ekonomi Inggris menyumbangkan bagian terbesar bagi ekonomi Britania Raya. Jadi Inggris merupakan penyumbang terbesar bagi Britania Raya. Kemudian Bursa Efek London yang berlokasi di London merupakan bursa saham terbesar di Eropa. Kemudian angka harapan hidup. Nah, angka harapan hidup Inggris itu pada tahun 2013, angka harapan hidup wanita saat lahir adalah 83 tahun dan pria 79 tahun. Harapan hidup di Inggris meningkat lebih lambat daripada di negara lain yang sebanding. Kemudian penghematan mungkin menjadi penyebabnya. Kekurangan dana dari NHS dan perawatan sosial disalahkan oleh banyak orang. Pada tahun 2018, harapan hidup di Inggris meningkat untuk pertama kalinya sejak tahun 1982. Nah, ketika perekaman dimulai, ada 50.100 kematian berlebih selama musim dingin pada tahun 2017 sampai 2018. Nah, sebagian besar diantaranya adalah orang tua. Ini merupakan yang tertinggi sejak 1976 dan menimbulkan beberapa konflik dan juga kesedihan nih bagi banyak orang. Cuaca dingin dan masalah dengan vaksin flu menjadi penyebabnya. Juga NHS, sumber daya yang kurang, dokter dan kelompok yang mewakili orang lanjut usia menyatakan tidak cukup banyak yang dilakukan untuk menjaga agar lansia tetap hangat dan aman. Jadi Inggris juga sempat kebingungan untuk menghangatkan dan menjaga keamanan para lansia nih teman-teman. Nah, kemudian angka harapan hidup di Inggris. Ini ada yang dari usia 5 tahun sampai 85 tahun. Untuk standar kehidupannya, Inggris itu cukup baik karena dapat mencapai usia sekitar 85. Kemudian di sini bisa dilihat tabelnya. Dan berikutnya ada piramida penduduk. Nah, di Inggris ini sangat stabil untuk usia 0 sampai 95 tahunnya. Karena untuk pertumbuhan penduduknya itu tidak melebihi batas normal seperti India, Indonesia, dan juga China serta Amerika Serikat. Jadi masih sangat normal dan patut ditiru. Kemudian berikutnya ada wisata negara Inggris. Yang pertama ada Stonehenge, merupakan suatu bangunan yang dibangun pada zaman perunggu. Jadi kalau teman-teman lihat seperti yang ada di slide ini, itu seperti batu-batuan yang berdiri tegap nih teman-teman. Banyak juga yang bingung bagaimana sih cara berdirinya itu. Stonehenge merupakan lingkaran batu tegak yang berada di dalam
lingkup tembok tanah, jadi banyak yang memperkirakan bahwa di dalam tanah juga masih ada batu lagi. Kemudian ini berikutnya ada Big Ben. Big Ben adalah nama sebuah lonceng besar di tengah menara jam yang terletak di sebelah utara Istana Westminster, London, Britania Raya. Tetapi nama tersebut sering dipakai untuk menyebut menara jam itu secara menyeluruh. Nah, semua pasti udah pada tahu dong Big Ben itu apa, apalagi kalau udah lihat gambarnya. Nah, ini tuh ikonik banget untuk negara Inggris. Kemudian berikutnya ada Windsor Castle. Istana Windsor adalah istana abad pertengahan dan kediaman resmi Kerajaan Britania Raya di Windsor. Terletak di Inggris, istana ini terletak karena asosiasi jangka panjang dengan keluarga kerajaan Inggris dan juga karena arsitekturnya yang megah. Jadi istana ini arsitekturnya itu megah banget karena dibangun setelah invasi Norman oleh William yang dikenal dengan sang penakluk. Kemudian berikutnya ada York Minster, adalah katedral atau gereja nih teman-teman yang terletak di York, Inggris dan merupakan salah satu katedral gotik terbesar di Eropa Utara. Setelah katedral Cologne, pembangunan gedung yang ada saat ini dimulai sekitar tahun 1230 dan diselesaikan pada tahun 1472, sekitar 2 abad untuk membangun York Minster ini. Jadi ini juga sangat besar, yaitu 173 yard, cukup besar. Kemudian berikutnya ada kelebihan negara Inggris. Inggris itu terkenal karena dia merupakan negara pertama yang mengalami revolusi industri dan sekarang menjadi salah satu negara dengan industri termaju di dunia, baik dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga sastra, serta bidang-bidang lainnya. Kelebihan negara Inggris pada bidang pertanian yang pertama ada dikembangkannya sistem teknologi maju. Jadi di Inggris itu pertaniannya sudah menggunakan sistem teknologi maju dan mengutamakan upaya konservasi guna mencegah kerusakan lahan. Kemudian berikutnya ada perikanan. Untuk perikanan sendiri sudah menerapkan sistem teknologi tinggi dan budidaya yang mengutamakan higienitas. Hal ini mengakibatkan perikanan di Inggris menduduki peringkat pertama di Eropa. Kemudian berikutnya ada pertambangan. Inggris dikenal sebagai penghasil daging, biri-biri, dan babi kualitas premium juga. Nah, karena itu pertambangan Inggris juga merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor batubara terbesar. Jadi selain peternakannya, pertambangannya juga sangat baik. Kemudian industri. Nah, industri di Inggris merupakan salah satu pusat industri termaju di dunia. Adapun juga hasilnya yaitu wool, jute, kain lenan, kapal sutra, dan galangan kapal Jerman. Jadi yang paling terkenal itu adalah wool dari negara Inggris karena kualitas dombanya yang baik. Kemudian berikutnya ada kekurangan negara Inggris. Kekurangannya itu beberapa bahan pangannya butuh produksi yang lama. Itu benar banget karena di negara Inggris itu seperti kekurangan sedikit sumber daya, hewan-hewan ternak dan lain-lainnya. Jadi untuk pangan memang butuh produksi yang lama. Kemudian kurangnya tenaga kerja pada beberapa sektor seperti sektor pertanian yang belakangan ini kekurangan penduduk. Kekurangan peminatnya. Kemudian kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet yang tak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Kemudian, kependudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen. Ini merupakan pada bidang politik. Kemudian, sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer. Kemudian di sini ada militer negara Inggris. Untuk militer personalnya sejumlah 233.000, combat tanknya sejumlah 331, kemudian naval assetnya atau untuk kapal-kapal 76 buah, dan kemudian pesawat ada sekitar 811, dan untuk penghasil minyak dan tambang-tambang sekitar 910.500 bubble. Kemudian roket proyektornya mencapai 35, kendaraan armored 5.500 dan tanksnya juga bertambah 109. Sekian presentasi negara maju negara Inggris. Terima kasih.